Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Tatapan Demon God Emperor masih dingin. Dia tidak merasa sedih atas kematian Dewa Iblis sama sekali, karena dia hanya bisa memelihara yang baru. Namun, pilar Dewa Iblis adalah fondasi sebenarnya dari ras Iblis, sama seperti kerangka yang menopang seluruh ras. 3 pilar Dewa Setan telah dihancurkan. Tampaknya tidak banyak, tetapi bagaimana jika ini terus berlanjut? Apa yang akan terjadi setelah 1 atau 2 dekade? Akankah lebih banyak pilar Dewa Iblis dihancurkan? Fasago, Demon God Emperor mengalihkan pandangannya dari Moon Demon God ke Star Demon God. Fasago mengangguk, setelah menerima berita itu, aku segera melakukan ramalan yang hanya tentang apakah Austin Griffin muncul atau tidak. Ini harus akurat. Orang yang menghancurkan pilar Dewa Iblis adalah Long Hao Shen, tapi untuk beberapa alasan, aku bisa merasakan aura kehidupan dari tubuhnya. Dia bukan undead seperti yang dinubuatkan oleh ramalan kehidupan. Dengan itu, Kaisar Dewa Iblis malah menjadi lega. Dia mengangguk, itu benar-benar masuk akal. Long Hao Shen menyelamatkan Ye Xiaolei, sementara Ye Xiaolei adalah tiruan yang ditinggalkan Dewi Alam. Dia pada dasarnya adalah eksistensi dengan vitalitas terkuat. Dengan dia, Long Hao Shen benar-benar mungkin bisa memulihkan hatinya. Setidaknya, dia akan memberi Long Hao Shen aura kehidupan yang sangat kuat. Fasago mengerti, begitukah? Tidak heran. Setelah Prophecy of Life terakhir kali, kepercayaan Demon God Emperor pada ramalan Star Demon God meningkat. Dengan penilaiannya yang akurat, kulit Kaisar Dewa Iblis menjadi sedikit lebih baik. Selama Austin Griffin benar-benar telah mati saat itu, tidak perlu baginya untuk menganggap Long Hao Shen begitu serius. Namun, Long Hao Shen masih harus mati. Dia adalah eksistensi yang memiliki bagian dari garis keturunan Austin Griffin. Begitu dia tumbuh ke tingkat di mana dia berada di luar kendali, dia akan mampu memberikan serangan fatal pada iblis. Yang mulia, apakah kita masih mengikuti rencana awal? Demon God of Death Samigina bertanya dengan sopan. Kaisar Dewa Iblis mengerutkan alisnya, apakah kita semua siap? Samigina mengangguk, paling lama dalam 3 hari, tentara akan benar-benar terorganisir. Meskipun jumlah prajuritnya tidak sebanyak Perang Suci terakhir kali, tetapi pasukan 1 juta yang diorganisir kali ini semuanya adalah elit dari klan masing-masing. Di bawah pimpinan yang mulia, mereka pasti bisa menembus semua rintangan. Kaisar Dewa Iblis mengangguk, baiklah. Mari ikuti rencananya untuk saat ini. Agares, saya ingin berita yang akurat dari utara dalam 3 hari ke depan. Ya, yang mulia, jawab Agares dengan sopan. Kalau begitu kita bisa bubar. Semua orang membuat persiapan Anda. Kaisar Dewa Iblis berdiri dan melambaikan tangannya, berbalik dan berjalan ke belakang istana. Ahbao yang telah berdiri di sampingnya bergegas di belakangnya. Namun, setelah mendengar nama Long Hao Shen sekali lagi, Ahbao tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Dengan kepergian Kaisar Dewa Iblis, para Dewa Iblis yang hadir langsung santai. Ekspresi mereka tidak lagi tegang seperti sebelumnya. Mereka memberitahu Dewa Iblis yang familiar saat mereka meninggalkan istana Kaisar Iblis. Dewa Bintang Iblis Fasago jelas bersama Dewa Iblis Bulan Agares. Kedua iblis itu pergi meninggalkan istana Kaisar Iblis perlahan, sementara mereka tampak agak keras. Kakak ketiga, bagaimana menurutmu? Saat mereka berjalan, Agares bertanya pada Fasago. Meskipun ini dalam mode, mereka masih berkomunikasi satu sama lain secara diam-diam. Dengan kultivasi mereka, bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak bisa menguping mereka. Fasago mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Agares terlalu akrab dengannya. Begitu Agares melihat ekspresinya, dia terkejut, kamu tidak optimis dengan pasukan kita. Masih ada perbedaan mendasar antara kekuatan manusia dibandingkan dengan kita. Yang mulia memutuskan kali ini juga. Tidakkah kita bisa menghancurkan manusia? Fasago menghela nafas. Kakak kedua, apakah kamu masih ingat apa yang saya katakan setelah saya menggunakan teknik ramalan besar untuk Long Hao Shen dan Austin Griffin di masa lalu? Keberadaan Long Hao Shen benar-benar mengancam pemerintahan ras kita. Waktu itu juga satu-satunya kesempatan kita. Dia dengan sengaja menekankan kata, hanya, bahkan Agares tidak bisa menahan nafas. Apakah Anda mengatakan bahwa Long Hao Shen sudah menjadi ancaman yang tepat? Fasago mengangguk. Menurut berita dari utara,
sangat mungkin bahwa Long Hao Shen telah menerima pengakuan tahta surgawi keabadian dan penciptaan, tahta surgawi terkemuka dari 6. Tahta surgawi ini tidak pernah memilih tuan dalam 6.000 tahun terakhir. Sejak turun, itu hanya berfungsi sebagai tujuan simbolis. Ini membuktikan banyak masalah, dan penggunanya adalah Long Hao Shen juga. Itu tidak semua, saya menduga Austin Griffin masih hidup. Long Hao Shen bisa bertahan seperti ini, jadi mengapa Austin Griffin tidak bisa melakukan hal yang sama? Karena Austin Griffin dapat dilahirkan kembali, vitalitasnya pasti akan sangat kuat. Dan, menurut penelitian saya tentang Pakta Darah, bahkan jika kontraktor bertahan setelah Pakta Darah berakhir, kekuatan Pakta secara bertahap akan melemah. Namun, Long Hao Shen telah menggunakan kekuatan garis keturunan Austin Griffin untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis Dewa Pohon, jadi bagaimana kekuatan garis keturunannya bisa lemah? Dan, selama ramalan kali ini, aku merasakan kekuatan besar dari sisi Long Hao Shen yang mendukungnya. Agares benar-benar terkejut, kakak ketiga, mengapa Anda tidak mengatakannya di hadapan yang mulia sebelumnya? Fasago tersenyum acuh tak acuh, mengapa saya menyebutkannya? Bahkan jika saya melakukannya, apakah yang mulia akan mempercayai saya? Jika saya menyebutkannya di depan begitu banyak Dewa Iblis, dia bahkan mungkin menyalahkan saya karena membuat moral kami goyah. Aku sudah mati sekali, aku tidak ingin mati lagi. Ketika dia sampai di sana, cahaya dingin melintas di bagian bawah matanya. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Agares terdiam juga, dia menepuk bahu Fasago dengan lembut, kakak ketiga, kembalilah dan istirahatlah dengan baik. Kami mungkin akan berangkat dalam beberapa hari ke depan. Dengan itu, dia melangkah pergi. Melihat punggung Agares, Fasago menghela nafas, kakak kedua, oh kakak kedua. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu apa-apa? Jika tidak, demi aku. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan Fasago menghela nafas panjang sekali lagi, sebelum berbalik. Saat dia pergi, dia terus berpikir. Agares langsung kembali ke istana iblis bulan miliknya. Setelah kembali ke kediamannya di belakang, dia duduk di singgasana yang biasanya paling dia sukai dan memejamkan mata. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tepat 15 menit kemudian, dia sepertinya telah memutuskan sesuatu. Dia tiba-tiba berdiri dan tiba di depan rak buku. Dia mengeluarkan sebuah buku yang tidak mencolok dari rak buku. Segera, rak buku mengeluarkan suara mencicit lembut dan bergeser ke kiri perlahan. Hampir tidak ada suara, tetapi hanya dalam 1/4 menit, sebuah pintu rahasia muncul di balik rak buku. Setelah dia masuk, rak buku menutup secara otomatis dan buku yang ditarik kembali ke posisi semula. Cahaya ungu lembut muncul dari tubuh Agares. Itu menerangi terowongan hitam pekat. Dia berjalan sekitar selusin meter sebelum menuruni tangga, sebelum ada cahaya. Siapa ini? Sebuah suara tertahan terdengar. Ini aku, Agares berkata lain. Sosok yang ditutupi pakaian hitam muncul di hadapannya tanpa suara. Bagaimana situasinya? Agares dan orang berbaju hitam memasuki ruangan yang suram. Penataan ruangannya pun sangat sederhana. Ada tempat tidur, meja, dan 2 kursi. Beberapa makanan diletakkan di atas meja. Agares tidak duduk. Dia berdiri di dalam ruangan, situasinya sangat rumit, jadi sulit untuk mengatakannya sekarang. Namun, menurut Fasago, operasi Kaisar Dewa Iblis kali ini mungkin tidak akan berhasil. Fasago telah menekankan bahwa rencana yang menargetkan Long Hao Shen dan secercah harapan adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk sukses. Sekarang Long Hao Shen masih hidup, jadi itu berarti mereka telah menggunakan semua peluang mereka. Dengan kata lain, kemungkinan besar iblis akan mulai menurun. Apakah Fasago dapat dipercaya? Orang berbaju hitam itu bertanya dengan serius. Agares mengangguk, dia seharusnya bisa dipercaya. Itulah yang dia katakan saat itu, dan Fasago selalu berhubungan baik denganku. Aku bahkan curiga dia tahu beberapa hal. Saya perlu mencari kesempatan dan mendiskusikan masalah dengannya dengan benar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Orang berbaju hitam itu bertanya lagi. Agares merenungkan pertanyaan itu dan menjawab, menurut rencana awal Kaisar Dewa Iblis, kita seharusnya maju ke barat setelah mengumpulkan tentara dan menghancurkan benteng Tenggara yang paling dekat dengan kota inti kita, dan kemudian melanjutkan ke barat, jauh ke dalam wilayah persatuan. Kami akan langsung membunuh jalan kami ke kota suci,
jadi persatuan kuil terpaksa melawan kami di kota suci. Pada saat itu, Long Hao Shen pasti akan kembali. Kami akan mencapai segalanya dalam satu pukulan dan sepenuhnya melumpuhkan manusia di kota suci. Pada saat yang sama, kita akan menggunakan perang suci ini sebagai kesempatan untuk menjarah manusia. Kita tidak hanya akan mencuri kekayaan mereka, kita juga harus menculik sejumlah besar manusia, sehingga manusia akan kehilangan semua yang telah mereka kumpulkan selama beberapa ribu tahun terakhir. Kami kemudian akan mengampuni manusia. Kami akan mundur setelah menguras semua yang dimiliki manusia. Tentu saja, selama proses perang, kita harus membunuh tokoh utama manusia. Yang pertama dalam daftar adalah Long Hao Shen. Itu ide yang bagus. Ini sederhana dan lugas, menekan manusia dengan kekuatan mutlak dan tanpa metode curang. Apakah Kaisar Dewa Iblis akan mengubah rencananya setelah mengetahui Dewa Iblis Pohon telah gugur dalam pertempuran? Orang berbaju hitam itu bertanya. Agares menggelengkan kepalanya, setidaknya dia belum berubah pikiran. Rencana ini pasti yang paling bermanfaat bagi manusia. Apakah Anda tahu mengapa Kaisar Dewa Iblis mengumpulkan lebih dari 50 Dewa Iblis di Modu? Dan mengapa dia menyuruh mereka membawa pilar Dewa Iblis mereka? Orang berbaju hitam itu terkejut. Dia menjawab, bukankah untuk mengumpulkan kekuatan untuk menyatakan perang melawan Temple Union? Agares mencibir, orang lain mungkin tidak tahu. Tapi bagaimana saya bisa tidak tahu? Kaisar Dewa Iblis memperlakukan Long Hao Shen dengan semacam ketakutan. Apa yang paling dia takuti saat ini sebenarnya Long Hao Shen baru saja memimpin Bright Glimmer of Hope jauh ke dalam wilayah Iblis dan secara khusus menargetkan kami para Dewa Iblis. Tidak ada yang bisa dia lakukan jika itu benar-benar terjadi. Agares melanjutkan, Dewa Iblis Kaisar telah memberitahuku bahwa Long Hao Shen saat ini sangat kuat. Untuk dapat menggambarkan seseorang yang sangat kuat dengan kultivasi Kaisar Dewa Iblis, kultivasi Long Hao Shen mungkin telah melampaui apa yang bisa dihadapi oleh para Dewa Iblis biasa. Itulah sebabnya dia mengumpulkan sebagian besar Dewa Iblis, untuk mencegah Long Hao Shen mengeluarkan mereka satu persatu. Pada saat yang sama, dia bisa mengumpulkan kekuatan untuk perang. Rencana Kaisar Dewa Iblis benar-benar dapat dianggap komprehensif. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita memperingatkan Long Hao Shen? Orang berbaju hitam itu bertanya. Agares menggelengkan kepalanya, tidak, kami terus menunggu. Aku sudah memutuskan, perang suci kali ini adalah kesempatan penting bagi kami, tetapi bahkan jika kami berkomunikasi dengan Long Hao Shen, kami harus menunggu informasi yang dapat dipercaya. Kali ini, kita tidak boleh melakukan kesalahan. Setelah kami menerima informasi yang dapat dipercaya, saya secara pribadi akan berkunjung. Baiklah. Bang, pilar Dewa Iblis besar segera hancur, terbang di langit sebagai fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Long Hao Shen melayang di udara saat sepasang sayap putihnya yang besar benar-benar terbentang. Dia tampak seperti bidadari yang datang dari surga. Tepat di bawah pilar Dewa Iblis telah kehilangan semua aura hidupnya. Miliknya. Pertempuran di 6 provinsi utara telah berakhir. Tentara manusia yang telah terpecah menjadi 6 kelompok tak terbendung, mengambil semua 6 ibu kota tanpa keraguan. Dari mereka, Long Hao Shen telah menemukan 2 Dewa Iblis, yang keduanya mati di tangannya. Bahkan pilar Dewa Iblis mereka dihancurkan. Jumlah pilar yang hancur sekarang mencapai 5. Orang tua Xiao, bagaimana situasi di kota? Long Hao Shen bertanya pada Xiao Huo di sampingnya. Xiao Huo tersenyum, semuanya berjalan dengan sangat sukses. Cair dan yang lainnya pada dasarnya telah menangani masalah mereka. Semua sumber daya dan cincin spasial telah diambil oleh para penyihir. Pilar Dewa Iblis juga telah dihancurkan. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Long Hao Shen berkata, menurut berapa banyak waktu yang telah berlalu, Kaisar Dewa Iblis seharusnya menerima informasi yang dapat dipercaya bagaimanapun caranya. Dia seharusnya mengambil tindakan. Ayo kumpulkan pasukan kita dulu dan serang provinsi lain di selatan. Ayo bermain petak umpet dengan Kaisar Dewa Iblis. Apa? Sebuah suara terdengar di kediaman Kaisar Dewa Iblis. Melihat Agares yang tampan, Kaisar Dewa Iblis meledak dengan marah. Dia tiba-tiba berdiri dan mondar-mandir di sekitar ruangan. Agares berdiri di satu sisi dengan tangan di sisinya dan menatap Kaisar Dewa Iblis yang kebingungan. Dia memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak menunjukkannya sama sekali di permukaan.
Long Haoshen yang bagus. Hanya setelah mondar-mandir selama 5 menit, Kaisar Dewa Iblis berhenti. Dia menyipitkan matanya dan amarahnya berangsur-angsur mereda. Itu digantikan oleh sepotong kekaguman. Dia membuat penilaian yang paling tepat dalam waktu sesingkat-singkatnya dan berkomitmen untuk itu, membunuh 3 Dewa Iblis kita terlebih dahulu dan menghancurkan 6 ibu kota utara. Dia mencoba menarikku. Kaisar Dewa Iblis berkata dengan dingin. Agares mengangguk, saya telah mencapai kesimpulan yang sama dengan Yang Mulia. Berita kali ini harus sangat akurat. Tentara yang dipimpin Long Haoshen tidak terlalu besar, tetapi sepenuhnya terdiri dari elit. Menurut laporan pramuka, mereka memiliki lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 di pasukannya dan tidak satupun dari mereka memiliki budidaya yang lemah. Mungkin hanya dengan mengumpulkan eselon atas dari 6 candi dapat menghasilkan kekuatan seperti ini. Karena itu masalahnya, benteng manusia lainnya seharusnya kosong. Apakah kita akan mengikuti rencana dan langsung menyerang benteng timur laut? Kaisar Dewa Iblis menyipitkan matanya. Setelah beberapa saat berpikir, dia menggelengkan kepalanya. Tidak, Long Haoshen mengguncang fondasi ras saya. 6 provinsi utara sudah berantakan. Jika tidak ditangani, itu akan mengancam pemerintahan kita. Bagian terpandai tentang Long Haoshen adalah bahwa ia tidak terlibat dalam pembantaian nakal, hanya menghancurkan jantung ekonomi 6 provinsi. Dia hanya menghancurkan dan menjarah 6 ibu kota. Itu pukulan fatal bagi perekonomian 6 provinsi. Akankah klan di sana tetap diam tentang ini? Tidak perlu bagi manusia untuk melakukan apapun dan klan secara otomatis akan jatuh ke dalam perselisihan internal karena kurangnya sumber makanan. Tak lama, seluruh utara akan turun ke dalam kekacauan. Jika kita tidak memadamkannya, kekacauan pasti akan meluas ke selatan. Jika akhirnya menutupi area yang terlalu luas, kita akan bertarung di depan sementara di belakang kita telah jatuh ke dalam kekacauan, yang akan membuat sulit untuk menentukan pemenang akhir dari perang suci ini. Utara harus distabilkan dan harus dilakukan dengan cepat. Langkah terpandai Long Haoshen adalah menyerang titik kunci yang mengundang bala bantuan, memaksa saya untuk tunduk pada rencananya. Agares mengangguk, Yang Mulia, mengapa Anda tidak membiarkan saya memimpin klan Iblis Bulan? Saya memiliki keyakinan bahwa bahkan jika saya tidak bisa membunuh Long Haoshen, saya bisa memaksa dia dan kelompoknya kembali ke wilayah manusia. Anda masih dapat melaksanakan rencana tersebut. Selama serikat dalam bahaya, Long Haoshen harus merespon sesuai. Kaisar Dewa Iblis mengangguk dengan lembut, itu ide. Dengan pengaruh Anda di antara ras, menstabilkan 6 provinsi utara tidak akan menjadi masalah. Selama Anda bertahan sampai kami menjarah sumber daya yang cukup dari manusia, maka masalah lain akan ditangani juga. Namun, apakah Anda sudah mempertimbangkan pertanyaan lain ini? Bagaimana jika Anda tidak bisa menghentikan Long Haoshen dan malah dikalahkan? Agares terkejut, Yang Mulia, apakah Long Haoshen sudah memiliki kekuatan untuk mengalahkanku? Kaisar Dewa Iblis menggelengkan kepalanya, dia belum melakukannya. Namun, kultivasinya sudah cukup kuat sekarang. Yang paling penting, ia memiliki 2 alat supra surgawi. Tahta surgawi keabadian dan penciptaan pasti salah satunya, sementara yang lain adalah perisai. Ketika dia menyelamatkan Ye Xiaolei, dia menggunakan kekuatan perisai untuk menahanku. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengambil Ye Xiaolei di hadapanku? Jika dia benar-benar memiliki lebih dari 29 kekuatan langkah di sisinya yang mencakup secercah harapan, dia akan sulit untuk dihadapi. Dan, kita masih memiliki 7 atau 8 Dewa Iblis yang tersebar di pedalaman. Jika dia melanjutkan serangannya, itu tidak akan menjadi masalah fondasi yang goyah lagi. Agares bertanya, Yang Mulia, maksud Anda? Mata Demon God Emperor berkedip dengan cahaya dingin, aku akan memberikan apa yang dia inginkan. Terakhir kali, dia mengatakan bahwa dia berharap dia bisa bertarung denganku dan mati di tanganku. Saya memberinya kehormatan itu. Kali ini, saya akan memberinya kehormatan yang sama. Saya ingin melihat apakah dia hidup kembali atau tidak. Dengan itu, Kaisar Dewa Iblis kembali ke singgasananya. Dia berkata dengan serius, Agares, di bawah perintahku, klan Iblis Bulan dan klan Iblis Bintang akan mengirim setengah dari orang-orang mereka. Anda dapat memilih 20 Dewa Iblis untuk menemani Anda, dan kemudian meminta 200 anggota klan di atas langkah ke-7 dari Samigina dan Marbas. Anda akan memasuki pertempuran dengan saya. Ah Bau. Ayah,
Ahbao yang berdiri di satu sisi mengambil beberapa langkah ke depan dengan tergesa-gesa. Kaisar Dewa Iblis meliriknya dengan dingin, masuk pertempuran denganku. Saya akan memberi Anda 20 klan untuk menjadi garda depan. Berangkat malam ini, misi Anda adalah untuk menemukan lokasi yang tepat dari Long Hao Shen dan pasukannya. Tunggu kami tiba dan kami akan menghancurkan mereka dalam satu gerakan. Ya, ayah. Ahbao tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Dia segera menjatuhkan satu lutut ke tanah dan menerima perintah itu. Kaisar Dewa Iblis berkata dengan serius, "Aku tahu, kamu sudah ingin membunuh Long Hao Shen secara pribadi. Dalam beberapa tahun terakhir, kultivasi Anda juga melonjak. Namun, Anda melayani sebagai garda depan. Anda tidak bisa terburu-buru sebelum waktunya, Anda juga tidak diperbolehkan untuk bentrok dengan Long Hao Shen sembarangan. Anda harus berpikir untuk tentara. Jika Anda ditemukan oleh Long Hao Shen, Anda hanya perlu memimpin klan untuk membuatnya sibuk dan menyampaikan berita itu kembali ke tentara." "Ya, ayah." Ahbao membungkuk ke arah Kaisar Dewa Iblis sekali lagi sebelum berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Melihat Ahbao pergi, Agares tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan ragu, "Yang mulia, putra mahkota sangat ambisius. Jika Anda membiarkan dia memimpin barisan depan, saya khawatir dia akan..." Kaisar Dewa Iblis tersenyum acuh tak acuh, bagaimana dia bisa meningkat tanpa mengalami kemunduran. "Dia anakku, Long Hao Shen masih tidak akan bisa membunuhnya. Aku hanya akan membiarkan dia pergi bentrok dengan Long Hao Shen. Saya ingin melihat siapa di antara mereka yang lebih kuat. Jika bukan karena Long Hao Shen yang telah menghancurkan rencanaku, aku pasti sudah menyerahkan posisi Kaisar Dewa Iblis kepada Ahbao." Agares terkejut dengan itu dan langsung mengerti. Putra mahkota sebenarnya lebih kuat dari yang terlihat. Kaisar Dewa Iblis melanjutkan, "Panggil Samigina, Marbas, dan Valevor saat kamu memberikan perintahku." "Ya yang mulia." Agares sudah memiliki gambaran yang kabur tentang rencana Kaisar Dewa Iblis. Dia menghela nafas pada dirinya sendiri dan tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dia dengan cepat mundur dari aula dan menyampaikan perintah Kaisar Dewa Iblis. Modus sudah bersiap dengan intensitas tinggi untuk beberapa waktu sekarang. Dengan perintah Kaisar Dewa Iblis, lingkungan sekitar Modu melonjak. 2 jam kemudian, Dewa Kematian Iblis Samigina, Dewa Iblis Neraka Marbas dan Dewa Iblis Beruang Valevor bergegas ke istana Kaisar Iblis. Begitu Valevor memasuki istana, dia memutar lengannya, "Saudara keempat, saudara kelima, sepertinya Yang Mulia paling mempercayai kita. Dia telah memberikan misi yang begitu penting dan baik kepada kami." "Haha, aku bertanya-tanya apakah Agares dan Vasago membenturkan kepala mereka ke dinding istana mereka karena depresi." Para Dewa Iblis juga dibagi menjadi faksi. Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang berhubungan baik, yang diketahui semua orang, sementara Dewa Kematian Iblis, Dewa Iblis Neraka, dan Dewa Iblis Beruang juga memiliki hubungan yang cukup dekat. Hanya kekuatan keseluruhan klan mereka, yaitu, jika klan Iblis Neraka, dan klan Iblis Beruang digabungkan, akan melebihi klan Iblis Bulan dan klan Iblis Bintang, karena mereka memiliki keunggulan absolut dalam jumlah. Namun, peringkat mereka masih lebih rendah. Samigina mencibir, "Apa yang membuat bahagia? Itu benar, kita mendapat misi yang bagus kali ini, tapi kita hanya bisa merayakannya setelah kita merebut benteng manusia. Manusia tidak semudah itu untuk dihadapi. Dan, Yang Mulia belum tentu memberi kita misi penting ini karena dia lebih mempercayai kita. Itu karena dia percaya kita sama sekali bukan ancaman bagi pemerintahannya." "Hah?" Valevor memandang Samigina dengan bingung. Tatapannya meminta penjelasan lebih lanjut.